Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu salawatullahi wa salamuhu alaihi. Tsumma amma ba'du ayyuhal ikhwah rahimani wa iyyakum jami'an. Walhamdulillah, kembali kita lanjutkan pembahasan kita dalam fikih zakat, Dan kita sebelumnya telah membahas tentang objek zakat dengan emas, perak, dan mata uang. Begitu juga zakat dengan objek komoditi dagang. Demikian juga kita telah membahas tentang zakat dengan objek zakat hewan peternakan. Dan insyaallah ta'ala di kesempatan ini kita akan membahas tentang zakat az-zu atau zakat hasil pertanian. Zakat hasil pertanian. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, di dalam pembahasan zakat ini ada dua pandangan di kalangan para ulama. Pandangan yang pertama adalah pandangan para ulama yang tidak menetapkan objek wajib zakat kecuali apa yang telah ada nasnya. Kecuali harta-harta yang telah disebutkan namanya di dalam Al-Quran dan hadis. Ada juga di kalangan para ulama yang menyatakan bahwa semua harta yang dimungkinkan untuk bertambah lewat satu aktivitas ekonomi, maka otomatis di dalamnya itu ada kewajiban zakat. Dan kita akan membahas tentang zakat pertanian, jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang menjadi dalil di sini adalah ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah pada ayat 267. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum minal ardh. Wahai orang yang beriman, infakkanlah, keluarkanlah zakat dari setiap yang kalian hasilkan dari dalam bumi. Maksudnya apa yang tumbuh daripada bumi. Dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fima sakatis sama, setiap tumbuhan yang dikelola dengan tada hujan, di dalamnya ada 10%, ada 5%. 10%, dan apa yang dikelola dengan pengairan khusus, maka 5% kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tentang objek yang wajib dizakati dalam pertanian, para ulama ada sedikit perbedaan pendapat. Di kalangan para ulama ada yang menyatakan bahwa apapun yang ditumbuhkan dengan sengaja dari dalam perut bumi berupa tumbuh-tumbuhan, apapun hasilnya, baik itu biji-bijian, buah-buahan, sayur-sayuran, dan yang lain-lainnya secara umum, itu ada kewajiban zakat. Jadi tanpa memandang apakah makanan pokok, apakah biji-bijian, apakah ditakar atau ditimbang, dan apakah bisa bertahan lama. Tanpa memandang yang demikian, maka mazhab yang pertama dari kalangan al-Zahiriyah, mereka berpendapat semuanya ada wajib zakatnya. Semuanya diwajibkan dikeluarkan untuk zakat. Adapun pendapat yang kedua adalah pendapat yang disebutkan oleh para ulama di dalam mazhab Syafi'iyah. Para ulama di dalam mazhab Syafi'iyah menyatakan bahwa tidak ada kewajiban zakat sampai tercukupi dua hal. Dan ini kurang lebih sama dengan pendapat dalam mazhab Hanabilah. Patokan yang pertama adalah ayyuqtat. Tumbuhan tersebut hasil panennya dijadikan makanan pokok. Adapun yang kedua adalah ayyuddakhal, bahwa hasil panen tadi bisa disimpan dalam waktu yang lama. Dan pendapat inilah yang insya Allah lebih kuat, bahwa yang wajib dizakati adalah setiap hasil pertanian yang biasa dikonsumsi sebagai pangan pokok, dan yang kedua
tahan untuk disimpan dalam waktu yang lama. Dan yang ketiga ada syarat lagi adalah ayyakuna mikyalan, bahwa hasil tanam tadi, panennya itu ditransaksikan dengan cara ditakar dan bukan ditimbang dan bukan juga bijian, tetapi dengan cara ditakar dengan cara ditakar sebagaimana hadis Rasulullah SAW. Naam. Jadi kalau kita lihat ikhtilaf para ulama, ada yang menyatakan hanya biji-bijian, ada yang menyatakan makanan pokok dan semua buah-buahan, ada yang menyatakan semua bahkan sayur-sayuran. Maka insyaallah yang lebih kuat adalah pendapat dari mazhab Hanabilah dan Syafi'iyah, bahwa yang dimaksud adalah setiap makanan pokok, setiap hasil panen yang dijadikan makanan pokok bisa disimpan dalam waktu yang lama dan ditransaksikan dengan cara ditakar dan bukan ditimbang atau biji-bijian. Di dalam Islam ada yang disebut dengan mi'yar asy-syar'i, patokan ketika melakukan transaksi terhadap objek yang dijual. Contohnya, setiap cairan itu ditakar dan bukan ditimbang. Setiap biji-bijian itu juga ditakar dan bukan ditimbang. Adapun semacam yang lain-lainnya maka dihitung bijian. Contoh misalkan, gandum itu ditransaksikan dengan cara ditakar, maka bahasanya adalah Yang lainnya maka ditimbang dan ada juga biji-bijian. Nah, komoditi yang harusnya ditakar tidak boleh ditransaksikan dengan cara ditimbang. Komoditi yang ditimbang tidak boleh ditransaksikan di dalam Islam dengan cara ditakar. Yang bijian harusnya ditransaksikan dengan cara bijian, dan itu ada perinciannya dalam kitab para ulama. Nah, maka di dalam masalah ini ada 3 syarat, kita ulangi. Yang pertama adalah makanan pokok, tahan disimpan dalam waktu yang lama dan ditransaksikan dengan cara ditakar, bukan ditimbang. Beras misalkan, beras itu harusnya adalah ditakar dan bukan ditimbang. Harusnya beras 1 liter dan bukan 1 kilo. Kalau kita ditransaksikan gimana Pak? Kilo ya. Itu sebetulnya tidak tepat di dalam syariat. Nah, jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita langsung pada syarat-syaratnya. Adapun syaratnya adalah bulugh an-nisab, sampai pada nisab. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Laisa fi maduna khamsati ausukin sadaqatun." Tidak ada kewajiban zakat dalam hasil pertanian kalau di bawah 5 wasak. Kalau di bawah 5 wasak. Wasak jamaknya ausuk, dan itu adalah patokan untuk beban bawaan onta. Rata-rata 1 wasak. 1 wasak itu adalah 60 sa'. Sa' itu adalah nama takaran untuk zakat fitri. 1 sa' rinciannya adalah 4 mud. Rinciannya adalah 4 mud. Jadi mud dulu, setelah itu yang lebih besar sa', setelah itu ke atasnya lagi ada namanya wasak. 1 wasak adalah 60 sa'. 1 sa' 4 mud. 1 mud 1 muatan 2 telapak tangan. Seperti ini. Ini namanya 1 mud. Patokan untuk fidyah gitu Pak. Kalau kita tidak puasa karena sakit atau dalam perjalanan, itu kan ada kewajiban namanya, kalau seseorang, maksudnya afwan, telah tua atau hamil atau menyusui, maka ada namanya kewajiban fidyah. Fidyah itu kewajiban makanan pokok 1 sa', kurang lebih segini. Ya, 1/4 daripada zakatul fitr. Dan sa' patokan zakat fitri. Ada alat takar khusus sebagaimana telah kita ketahui. Sa' Madinah namanya, sa'ul Madinah. Sa' Nabawi yang biasa digunakan oleh Rasulullah SAW sejak zaman dahulu. Ada alat takar khusus namanya sa'. Dan itu ada hadis khusus
dan diriwayatkan secara bersanad sampai pada para ulama zaman sekarang, dan walhamdulillah sak nabawi ini diproduksi ulang termasuk di Indonesia sebagai patokan untuk zakat fitri. Maka idealnya setiap masjid punya takaran sak tadi, atau setiap lembaga zakat dimasukkan ke dalamnya penuh sampai berjatuhan. Kemudian itulah takaran daripada zakat fitri. Beda objek pangan yang dimasukkan, maka beda juga bobotnya. Kalau kurma mungkin 2,6 atau 2,4. Kalau zabib atau kismis sekian. Dan kalau beras ternyata memang 2,8 atau 2,9 kurang lebih. Kalau digenapkan maka 3 kilo. Maka patokan Depak itu menyebutkan berapa beras tahun ini, Pak? Timbangannya 3 kilo. Depak maksudnya. Oh, 3 kilo. Nah, itu tepat sudah. Tapi kalau 2,6 riskan. Takutnya enggak nyampai. Nah, jadi batas minimal zakat pertanian tadi adalah 5 wasak dikali 60 kalau saknya. Berarti 60 sak kali 5. 300 sak. 1 sak katakanlah 3 kilo. 3 kilo hasil panen yang diambil patokan. Gabah kering ketika dipanen. Gabah basah atau kering, Pak? Basah ya? Ya, itu yang dijadikan patokan. Maka kurang lebih sekitar berapa kilo jemaah? 900 kilogram. 900 kilogram hasil panen itu sudah wajib dizakati atau ke atasnya. Kalau di bawah itu tidak wajib zakat. Ini yang disebut dengan nisab sebagaimana telah kita sebutkan. Dan yang kedua, tentang permasalahan haul, maka tidak ada haul. Jadi di dalam masalah zakat pertanian, poin penting yang perlu kita catat adalah tidak ada yang namanya haul. Haulnya adalah saat ketiga panen. Langsung dikeluarkan zakatnya. Langsung dikeluarkan zakatnya. Kemudian jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam zakat pertanian itu ada beberapa permasalahan. Ada beberapa permasalahan yang penting untuk kita ketahui. Di antaranya jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala tentang hal-hal yang tidak masuk dalam zakat pertanian. Hal-hal yang tidak masuk dalam zakat pertanian contohnya adalah biaya produksi atau pengelolaan. Kalau kita lihat hadis Rasulullah SAW menyebutkan fi masakatis sama, hanya dibedakan 2 saja. Ada yang tak ada hujan, ada yang dengan pengairan khusus yang butuh biaya. Ini tentang berapa dikeluarkan daripada zakat pertanian. Itu ada 2, dibagi oleh Rasulullah SAW. Kalau tak ada hujan, maka yang dikeluarkan adalah 10%. Jikalau dengan pengairan khusus, maka 5%. Kemudian para ulama memasukkan, berarti bisa dikiaskan, dianalogikan biaya-biaya yang lainnya. Nah, maka yang tidak termasuk menurut kebanyakan para ulama adalah biaya produksi atau pengelolaan. Ya, biasanya kan ada biaya benih, misalkan pupuk, kemudian untuk memberantas hama, dan yang semisalnya. Ini termasuk pada poin atau faktor pengurang daripada zakat pertanian. Dikalkulasi nominalnya berapa, kemudian jadi faktor pengurang zakat pertanian yang pertama. Adapun yang kedua, dikurangi juga hasil panen yang diniatkan untuk konsumsi si petani dan keluarganya. Untuk konsumsi dia dan keluarganya. Umumnya, berapa dia butuh untuk konsumsi. Sebagian para ulama membedakan, dan pendapat yang lebih tepat dalam hal ini adalah 1 tahun. Dia dan keluarganya tercukupi makanan pokoknya dengan standar umum sedang untuk 1 tahun. Dia aman dulu makan. Katakanlah hasil panennya 2000 kilogram, kemudian makan dia 1 tahun, katakanlah 500 kilo, dia dan keluarganya.
maka kemudian yang dizakati adalah 1.500, itu contohnya. Dan yang berikutnya adalah jikalau ada biaya sewa. Keadaan petani kebanyakan di tempat kita itu kan sebagiannya nyewa lahan. Nah, siapakah yang mengeluarkan zakat pertanian ketika seorang petani menyewa lahan? Para ulama berbeda pendapat, tetapi atas pendapat yang kuat, si pemilik lahan menzakati hasil sewa. Digabungkan dengan zakat apa? Harta, zakat mal. Si petani yang menyewa, maka dia mengeluarkan zakat hasil pertanian dia setelah dikurangi apa tadi? Biaya sewa lahan. Setelah dikurangi biaya sewa lahan. Dan yang berikutnya adalah jikalau sang petani tadi mempunyai kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok yang dimaksud yang mendesak adalah sandang, pangan, dan papan. Jadi kalau dia masih bermasalah dalam kebutuhan pokok, itu dulu yang dicukupi. Lalu bagaimana dengan hutang si petani? Telah kita sebutkan, harta itu ada dua jenis. Ada yang kelihatan dan ada yang disimpan. Yang kelihatan contohnya pertanian, binatang ternak. Yang disimpan contohnya emas, perak, mata uang, dan yang lainnya. Kalau harta tersebut lazimnya disimpan untuk keamanan, maka hutang adalah faktor pengurang daripada objek yang wajib dizakati. Telah kita sebutkan ini. Kalau seseorang punya deposit 100 juta, tapi hutangnya 200 juta, ya nggak zakat. Tapi harus dilihat, apakah hutangnya jatuh tempo saat dia akan mengeluarkan zakat. Dan dia harus bertakwa kepada Allah. Apakah yang dimaksud adalah hutang untuk konsumsi ataukah hutang untuk investasi. Jikalau dia untuk menghasilkan kembali, maka itu bukan faktor sebagai pengurang zakat dia. Tapi kalau itu memang kebutuhan dia, maka dimasukkan dalam faktor pengurang dia. Nah, beda hal harta yang tampak, yang terlihat, yang zahir, maka hutang tidak dijadikan faktor pengurang tadi. Jadi petani misalkan manen sekian ribu kilo, sekian ton, dan dia punya hutang. Hutang tadi tidak dijadikan sebagai faktor pengurang untuk mengurangi kewajiban zakat. Yang dijadikan pengurang adalah biaya produksi, kemudian apalagi tadi, makan dia dan keluarga dia 1 tahun. Dan yang ketiga adalah kalau nyewa maka biaya sewa. Seperti itu, ikhwan. Dan yang berikutnya adalah kebutuhan lain yang sifatnya sangat penting. Kebutuhan lain yang sifatnya sangat penting. Maka inilah yang dimaksud dengan zakat pertanian. Dan pertanian sebagaimana kita ketahui adalah aspek yang juga sangat penting, berhubungan dengan ketahanan pangan. Maka salah satu masalah yang saat ini krusial adalah bahwa lahan-lahan pertanian makin menyempit, menipis, mengecil. Sedangkan jumlah petani juga makin sedikit. Dan usia petani rata-rata saat ini sudah di atas 50 tahun. Ya, jadi ada satu memang isu krusial di mana petani saat ini rata-rata nggak muda lagi, sudah tua-tua. Yang muda tidak bertani. Kemudian lahan pertanian juga makin menyempit. Padahal ini adalah hal yang sangat vital dan berhubungan dengan ketahanan pangan. Maka kaum muslimin itu dimotivasi di dalam Al-Quran dan di dalam hadis Rasulullah SAW supaya mereka terlibat aktif dalam pertanian. Kalau dia tidak terlibat langsung, maka dia bekerjasama dengan yang lainnya. Di dalam Al-Islam ada satu sistem kerjasama yang disebut dengan muzara'ah. Muzara'ah itu adalah seseorang punya lahan, kemudian tidak dikelola, dia serahkan kepada orang lain untuk mengelola, sehingga menghasilkan. Hasilnya dibagi berdasarkan hasil panen dan bukan hasil jual atas hasil panen. Jadi yang dibagi adalah hasil panennya. Inilah yang membedakan akad muzara'ah dengan akad mudharabah. Dalam pertanian bisa juga dipakai mudharabah. Seseorang modal
lahan, kemudian modal uang, kemudian ada yang mengelola lahan tadi dan bertani. Kalau yang dibagi adalah hasil penjualan nominal dari hasil penjualan, maka itu akadnya adalah apa tadi? Mudharabah. Kalau hasil yang dibagi adalah hasil panennya, maka skemanya disebut dengan muzara'ah. Ya, kemarin ada yang nanya di kalangan jamaah, Ustaz, saya punya usaha pertanian, kemudian saya yang modalin, begitu juga sewa lahannya. Nah, skema yang dipilih mudharabah atau muzara'ah, saya bingung Ustaz. Maka kata saya, kalau itu berhubungan dengan pertanian, lebih baik adalah muzara'ah. Hasil panennya langsung dibagi 2 ketika setelah panen. Dikumpulkan panennya, kemudian dibagi 2 berdasarkan kesepakatan. Tetapi dalam muzara'ah ini tidak boleh namanya mukhabarah atau mukhatarah. Mukhabarah itu adalah kerjasama dalam pertanian. Kemudian dibagi lahannya 2. Contoh misalkan 1 hektar. 5.000 untuk pengelola, 5.000 untuk si pemilik lahan. Kemudian panen. Hasil panen yang 5.000 sebelah sana untuk pengelola. Hasil panen 5.000 berikutnya untuk si pemodal. Bisa jadi ada yang panennya bagus, bisa jadi ada bidang yang panennya tidak bagus. Ini kan untung-untungan dan itu tidak diperbolehkan. Panen dulu semua, setelah itu bagi. Dan ini kita tekankan juga, jadi bagi kaum muslimin hendaklah terlibat aktif baik dalam peternakan sebagaimana yang telah kita sebutkan sebelumnya, begitu juga dalam pertanian. Dan motivasi untuk terlibat aktif pada 2 bidang itu atau bidang-bidang yang lainnya itu dimotivasi di dalam Islam. Bukan pada bidang-bidang yang kalau kita lihat saat ini kaum muslimin lebih semangat misalkan investasi di bidang saham atau misalkan di depositokan misalkan, atau misalkan dia beli instrumen investasi yang lainnya. Di dalam Islam yang dimotivasi adalah peternakan, pertanian dan hal-hal yang sifatnya produktif lainnya. Dan penting untuk kita ketahui bahwa ada motivasi di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW tentang bertani ini. Contohnya hadis yang terdapat di dalam Riyadhus Shalihin dan kitab-kitab hadis yang lainnya, di mana tidaklah seorang bertani kemudian ada yang makan dari sana atau binatang yang ngambil buahnya atau hasil panennya atau yang lain-lainnya daripada makhluk hidup yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, kecuali semuanya itu bernilai sedekah di sisi Allah. Jadi seorang yang bertani kemudian berbuah, maka setiap hari dia bersedekah, banyak sedekahnya. Atau hadis yang lainnya di mana disebutkan bahwa Umar bin Khattab berkata, "Jikalau aku tahu besok hari kiamat dan di tanganku ada bibit yang akan aku tanam, maka aku akan nanam dulu." Saking dimotivasi untuk melakukan aktivitas cocok tanam tadi. Dan fungsinya banyak, subhanallah. Kalau kita lihat untuk oksigen kehidupan manusia dan binatang yang lainnya, begitu juga untuk kecukupan pangan, dan banyak fungsi yang lainnya. Menurut penelitian bahwa seorang manusia itu bisa hidup dan dengan kecukupan oksigen ketika dia menanam 2 pohon. Tinggal masing-masing melihat berapa pohon yang telah saya tanam. Ya, pohon maksudnya yang lumayan gede lah. Itu cukup untuk dia hidup, menghisap oksigen di planet bumi ini. Ya, apalagi kalau bisa banyak. Kalau dia keluarganya misalkan 5 atau 7, tinggal dikali 2. Pohon yang harusnya secara individual dia bertanggung jawab terhadap oksigen yang dia hisap di planet bumi yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Jadi di dalam Islam ada motivasi kaum muslimin untuk bertani. Maka para ulama berbeda pendapat, profesi apa yang paling utama? Apakah petani, apakah pedagang? Di antara 2 ini, ada yang menyatakan apakah seseorang yang memproduksi sesuatu.
Di antara para ulama ada yang merajihkan atau menguatkan petani lebih utama. Sebab petani ini menghasilkan dan banyak sedekahnya. Sebagian yang lain menyatakan, enggak, banyak hadis tentang pujian Rasulullah SAW terhadap aktivitas dagang. Jadi antara dua ini. Kalau kita profesinya sebagai pegawai, terlibat juga dalam pertanian atau perdagangan. Kalau kita sebagai karyawan, terlibat juga harusnya ada satu sisi aktivitas ekonomi kita dalam pertanian dan juga atau peternakan atau perdagangan. Demikian jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah hal yang sangat penting di samping peternakan yang telah kita sebutkan, dan walhamdulillah lahan di Indonesia ini luar biasa. Ya, tanah di Indonesia ini sangat luar biasa sehingga terbuka peluang untuk bercocok tanam bagi kaum muslimin. Nah, pembahasan tentang zakat pertanian jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala tidak membahas pada aspek-aspek yang lebih rumit, maka pembahasannya hanya sederhana. Kita ulangi tadi sebagai kesimpulan. Yang pertama, objek yang dizakati adalah hasil panen yang apa tadi? 3 patokan. Makanan pokok, tahan lama, dan ditakar ketika ditransaksikan sebagai patokan. Berikutnya, nisab minimal, jumlah minimal hasil panennya adalah 5 wasaq atau 300 sok, tinggal dikali kilogramnya. Berikutnya, haulnya, dikeluarkan zakatnya ketika saat panen. Berikutnya, yang menjadi faktor pengurang daripada hasil panen sebelum dikeluarkan zakat, yang pertama adalah semua biaya produksi. Yang kedua, makanan yang dia makan dan keluarga. Untuk berapa lama tadi? 1 tahun. Dan yang berikutnya adalah biaya sewa. Dan yang berikutnya apa tadi? Kebutuhan pokok dia yang lain-lain. Tapi betul-betul kebutuhan pokok. Kalau pulsa di dalam Islam nggak dibahas ya kan. Zaman dulu bukan kebutuhan pokok, saat ini mungkin kebutuhan yang lumayan juga. Yang dimaksud kebutuhan pokok dibatasi sandang, pangan, dan papan. Atau kebutuhan darurat yang lainnya. Kalau sakit butuh biaya pengobatan, hanya itu. Tidak diluaskan ke yang lain-lain. Kalau diluaskan ke yang lain-lain, dijadikan kebutuhan pokok semuanya, ya nggak jadi zakat petaninya, seperti itu. Nah, jadi seperti itu gambaran daripada zakat pertanian. Dan kemudian wabil munasabah juga kesempatan ini kita sudah dekat dengan Idul Fitri dan alhamdulillah sudah dibahas. Saya tanya waktu itu zakat fitri, maka beberapa poin yang sangat penting dalam zakat fitri, bahwa zakat fitri itu fungsinya 2. Tuhratan lis-shaim wa tu'matan lil masakin. Membersihkan puasa orang yang puasa, dan yang kedua sebagai makanan bagi fakir miskin. Maka ini adalah zakat badan, zakat jiwa atas semua kaum muslimin, yang tua, yang muda, kata Rasulullah SAW, laki-laki, perempuan, yang merdeka maupun juga budak tanpa pengecualian. Bahkan Utsman bin Affan, beliau menzakati janin yang sedang dikandung oleh istri beliau, menunjukkan bahwa ini adalah zakat jiwa. Walaupun ulama kemudian mengomentari bahwa itu menunjukkan sunnah. Adapun yang kedua, hal yang penting adalah waktu wajib dikeluarkan zakat fitri. Itu adalah ketika tenggelamnya matahari di hari terakhir Ramadan. Inda ghurubi syamsi fi yaumil akhir min Ramadan. Pada hari terakhir di Ramadan tenggelam matahari. Itu adalah hari terakhir, hari di mana diwajibkan, saat di mana diwajibkan zakat fitri. Menunjukkan bahwa janin yang dilahirkan kalau sebelum tenggelamnya matahari di hari terakhir Ramadan beberapa saat, maka dia wajib zakat. Kalau setelah tenggelamnya matahari, maka tidak wajib zakat. Berkebalikan adalah orang yang wafat. Kalau wafatnya sebelum tenggelam matahari, maka tidak wajib zakat. Kalau wafatnya setelah tenggelam matahari, maka wajib zakat. Seperti itu, Pak. Pembahasan yang ketiga yang juga penting adalah objeknya. Objeknya adalah berdasarkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri.
sa'an min tamwin aw sa'an min qamhin aw sa'an min syair, 1 sa' daripada korma, 1 sa' daripada gandum, atau 1 sa' daripada kismis, aw sa'an min ta'am, atau 1 sa' daripada makanan pokok lainnya. Nah, maka mayoritas para ulama menyebutkan zakat fitri objeknya itu adalah makanan pokok. Baik makanan pokok korma, gandum, atau yang lainnya. Di tempat kita ini adalah beras. Dan itu disebutkan secara teks oleh Rasulullah SAW dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri, aw sa'an min ta'am, atau 1 sa' daripada makanan. Makanan apa saja? Nah, bagaimana dengan uang atau nilai? Berdasarkan asumsi bahwa yang dibutuhkan fakir miskin bukan hanya beras, tapi juga uang untuk kepraktisan penggunaan. Kita katakan maka kalau itu dijadikan alasan, maka yang lebih tepat adalah dia selesaikan dulu zakat fitri dengan makanan pokok, kemudian juga dia tambahkan dengan uang sekalian. Ya, tambahkan dengan uang. Kapankah dikeluarkan? Dikeluarkan zakat fitri di dalam hadis Abdullah bin Umar dan yang lainnya itu 1 atau 2 hari sebelum Idul Fitri. 1 atau 2 hari. Dan penekanannya adalah ketika tenggelamnya matahari atau juga ketika terbitnya matahari di Idul Fitri sampai sebelum takbiratul ihram, imam salat Id. Itu yang paling utama. Tapi kalau semuanya mengeluarkan malam Idul Fitri atau habis subuh pada Idul Fitri, maka yang kasihan adalah si amilnya. Tapi perlu dicatat, di zaman Rasulullah SAW nggak ada amil khusus zakat fitri. Artinya ini sifatnya personal, masing-masing mengeluarkan zakatnya. Cari kepada siapa. Nggak ada pembentukan amil di zaman Rasulullah SAW untuk zakat fitri. Dan dibolehkan sebelum 1 atau 2 hari. Yang lebih hati-hati adalah karena para ulama menyatakan tidak boleh sebelum 1 atau 2 hari, maka ketika sebelum itu dia wakilkan. Nanti dikeluarkannya ketika 1-2 hari sebelum Idul Fitri. Ya, sebelum Idul Fitri. Maka tidak masalah juga kalau ada amil, bahkan itu membantu. Tapi yang harus ditekankan adalah bahwa di zaman dulu nggak ada amil. Maka ini berhubungan dengan poin berikutnya yang juga penting, kepada siapa didistribusikan zakat fitri. Apakah kepada 8 asnaf sebagaimana dalam surah At-Taubah, ataukah hanya kepada fakir dan miskin? Pendapat yang lebih kuat adalah hanya kepada fakir dan miskin. Tu'matan lil masakin, sebagai makanan untuk orang miskin. Dan poin yang berikutnya adalah zakat fitri tukhraju fil bilad allati tuqamu fiha. Zakat fitri itu sunnahnya dikeluarkan di tempat domisili. Asal kita misalkan Surabaya, domisili kita di Balikpapan. Di mana dikeluarkan zakatnya? Di Balikpapan. Seperti itu, Pak. Tempat di mana dia domisili. Apakah boleh zakat fitri misalkan ke daerah konflik yang sangat membutuhkan, Suriah dan lain semisalnya? Maka para ulama menyatakan yang utama tetap di tempat di mana dia mukim. Begitu juga korban udhiyah, sembelihan Idul Adha, itu di tempat di mana kita mukim. Boleh seseorang berkorban di Suriah, Palestina dan yang semisalnya, dan itu ada keutamaan, tetapi kata para ulama tidak mengubah bahwa yang utama adalah di tempat di mana dia mukim. Kalaupun yang ke tempat lain itu adalah kebajikan yang ditambahkan. Misalkan contoh kita berkorban 1 kambing di Balikpapan, puluhan kambingnya di tempat lain, gak masalah. Dan itu harus diusahakan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Naam. Ini mungkin yang kita bisa bahas daripada zakat pertanian. Pembahasannya sangat sederhana. Dan juga beberapa poin penting dalam zakatul fitri. Semoga bermanfaat, dan selebihnya kita adakan tanya jawab sedikit. Alhamdulillahirabbil alamin. Silahkan jamaah, mungkin ada pertanyaan pada materi-materi sebelumnya sebagai ya.
Ya, iya. Tentang area tadi ya, dikecilkan. Apakah per kampung, apakah per RT, tidak dijelaskan. Intinya adalah di tempat di mana dia mukim. Dan itu lebih tepat di kota atau di mana dia tinggal. Balikpapan ya, dia pastikan di Balikpapan. Tapi kalau dia tahu di tempat dia, satu RT misalkan. Kalau RT ini kan patokan RT kita tuh apa Pak Wid? Wilayahnya, patokannya. Berapa kakak biasanya? Berapa kakak ada yang tahu? Batas minimal, batas maksimal 70-an lah ya. Maksimalnya berapa? Ya mungkin 100 atau 150 kali ya. Nah kadang-kadang berdekatan sudah beda RT seperti itu ya kan. Kadang beda jalan, gang sudah beda lagi padahal berhadapan. Nah kalau di Arab sana itu murabba. Maksudnya 100 katakanlah ke depan, 100 ke belakang, 100 ke... Seperti itu yang dihitung. Jadi radius yang dihitung. Kalau di Arab sana, kalau kita kan enggak. Kadang-kadang di depan sudah beda kampung, beda kelurahan, batasnya. Nah, seperti itu. Jadi nggak bisa dijadikan patokan. Intinya ya begitulah. Maka Balikpapan sebagai kota domisili ya di mana saja. Atau kalau kita tahu secara pasti tetangga kita, jelas yang lebih utama adalah keluarga dan tetangga. Itu sebelum yang lain-lainnya, keluarga dan tetangga. Dipastikan semuanya pada Idul Fitri ikut bisa merayakan senang. Ada makanan, ada uang, ada pakaian, seperti itu. Nah, silahkan ada yang lainnya. Iya Pak. Iya Pak. Betul. Iya yang kita lihat adalah harga keumuman. Kalau misalkan yang kita perjualbelikan satu komoditi tertentu, nilainya lagi jatuh, maka itu juga yang jadi patokan. Iya, tidak masalah. Jadi harga jual yang kita ambil sebagai patokan. Baik itu lagi sedang naik, stabil, atau lagi jatuh. Maka itu diambil sebagai patokan umum ketika mengeluarkan zakat hasil perdagangan. Iya. Nah, telah kita sebutkan bahwa komoditi yang terjual tambah stok yang tersisa dikurangi hutang yang jatuh tempo sebelum haul dan dikurangi juga kemarin peralatan tidak dimasukkan. Setelah itu baru dikeluarkan zakatnya 2,5%. Hal yang penting yang kadang-kadang dilupakan adalah sebagian kaum muslimin membiasakan mengeluarkan zakat fitri di bulan Ramadan. Sebab memang ketika Ramadan kita ingat, ya kan? Kalau di luar bulan Ramadan lupa. Kita ingat qiyamul lailnya ketika bulan Ramadan. Ketika bulan lain enggak qiyamul lail. Kita ingat i'tikaf hanya ketika bulan Ramadan. Kita ingat baca Quran pun juga di bulan Ramadan. Ingat zakatnya juga, wah ternyata saya ada zakat. Itu ingatnya ketika di bulan Ramadan. Ini musibahnya. Kalau keadaannya demikian, bagaimana dengan zakat yang disetting di bulan Ramadan, haulnya? Katakanlah haulnya sebetulnya jatuhnya di bulan Rajab atau Sya'ban. Tidak boleh ditunda ke bulan Ramadan. Sebab zakat itu karakteristiknya adalah cepat, langsung dikeluarkan. Solusinya adalah zakat di bulan Rajab tadi didahulukan ke bulan Ramadan sebelumnya, seperti itu. Bukan ditunda, katakanlah Rajab bukan ditunda 1 atau 2 bulan ke Ramadan, tetapi didahulukan 10 bulan ke Ramadan di depannya. Ramadan di belakangnya gitu maksudnya. Dikeluarkan dulu Rajabnya, yang berikutnya langsung didahulukan di bulan Ramadan. Itu lebih sederhana, sehingga tiap Ramadan dia ingat. Ya, tetapi awalnya jangan dia tunda, sebaliknya dia
dahulukan dulu kalau mau disetting di bulan Ramadan. Nah, ada yang lain silakan. Kasih, ya. Ya, kita mengeluarkan zakat fitri. Apakah dikasih tahu atau enggak gitu ya? Yang namanya zakat tidak ada kewajiban untuk ngasih tahu. Yang penting adalah niat kita. Dan itu biasanya kalau dekat-dekat Idul Fitri ketahuan. Pokoknya kalau kita ngasih beras atau yang lain-lain ketahuan lah. Kecuali untuk amil. Amil kan butuh data. Apakah ini fidyah? Apakah ini kafarat? Ataukah ini adalah zakat fitri? Tapi kalau ngasih seseorang tanpa diomongin pun juga nggak masalah. Apakah ada seremonial khusus baku sambil jabat tangan? Saya keluarkan zakatnya sekian kilogram untuk anggota keluarga saya, sekian. Kata petugas zakatnya saya terima. Setelah itu doa sama-sama. Seperti akad nikah, apakah seperti itu? Begini, Masya Allah. Enggak harus seperti itu. Cukup kita serahkan zakatnya, kemudian didata amil. Amil mendoakan, sebagaimana doa Rasulullah SAW, Allahumma salli ala ali Abi Aufa. Ya Allah, berikanlah salawat kepada keluarganya Abi Aufa. Salawat untuk selain Rasulullah SAW itu kan maknanya adalah ampunan, rahmat. Jadi intinya mendoakanlah orang yang dikeluarkan zakatnya. Mendoakan keberkahan dan kebaikan. Tapi tidak harus angkat tangan. Tidak harus sama-sama. Apalagi dengan jabat tangan. Apalagi suasananya takzim seperti suasana pernikahan. Nah, nggak perlu seperti itu. Biasa saja. Ya, silakan ada yang lain. Ya. Nah, itu dia. Maka tidak ada toleransi kalau sudah lewat. Itu adalah sadaqatun tatawwu. Itu adalah sedekah sunnah. Zakat fitrinya berarti dia tidak tunaikan. Ya, zakat fitrinya dia tidak tunaikan. Kecuali dalam mazhab Syafi'i setiap yang terlewat itu supaya nggak ada dosa yang lebih besar maka diqadha. Seseorang meninggalkan sholat sengaja. Dalam madhab yang lainnya, dia cukup bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, menyesal, kemudian perbanyak sholat sunnah. Dalam madhab Syafi'i, supaya dosanya tidak lebih besar maka diqadha selain taubat. Begitu juga zakat fitri ketika telah lewat waktu rentangnya menjadi sedekah sunnah dan dia telah lalai dari satu kewajiban, berarti dia tidak mengeluarkan zakat fitri. Ya, tidak mengeluarkan zakat fitri. Maka memang harus diingat. Biasanya yang lupa itu kalau kerja di lokasi, ya kan, atau mobilitasnya sangat tinggi, atau sedang pulang kampung, lagi OTW di tol. Habis itu ingat, waduh, belum zakat fitri. Padahal sudah terbit matahari dan meninggi. Nah, itu dia sulitnya. Ya, seharusnya sebelum pulang kampung, ya kan, sudah zakat fitri duluan. Hal yang lainnya yang tidak diperhatikan oleh kaum muslimin, Rasulullah SAW membedakan pelaksanaan salat Idul Fitri dengan Idul Adha dari sudut waktunya. Di kita pukul rata sama jam 7. Ya gitu Pak ya. Setengah 7 sudah mulai sambutan-sambutan. Ya kan? Kemudian sholat. Padahal Rasulullah SAW membedakan. Beliau ketika sholat Idul Adha dipercepat. Kurang lebih 1 tombak, jam 7-an lah kurang lebih. Atau setengah 7. Tapi ketika sholat Idul Fitri beliau lambatkan, kurang lebih 2 tombak. Atau ya kurang lebih jam 8 lah. Hikmahnya adalah supaya yang belum zakat fitri tadi ingat, oh hari ini ketika habis salat subuh, saya belum zakat fitri. Saya keluarkan dulu, belum sholat.
Maka tapi kalau jam 7 semuanya sudah sholat, bahkan saya lihat ada yang setengah 7, kasihan yang lupa, ya kan? Kasihan yang lupa. Wah, ternyata sudah sholat Idul Fitri. Seperti itu jemaah. Jadi penting juga masukan bagi masjid-masjid kaum muslimin untuk sholat Idul Fitri itu lebih diperlambat lah. Seperti itu sunnahnya. Nah, ada yang lain silahkan. Ya. Ya. Betul. Ya. Balikpapan sama Medan gitu Pak ya? Ada 2 jam ya? Ya. Ya. Masya Allah. Itu luar biasa. Sama ketika seseorang berbuka. Waktu mana yang dipakai ini? Misalkan. Atau ketika sahur, wah, waktu saya saat ini udah terbit, tapi waktu di sana belum. Nah, yang diambil patokan adalah di mana dia berada saat itu. Di mana dia berada saat itu. Misalkan di wilayah tol daerah mana? Oh, di sini sudah mau Idul Fitri. Gimana saya mengeluarkan zakat lagi di mobil? Ya, kita bisa telepon keluarga kita, Mas, saya wakilkan, tolong keluarkan zakat fitri saya. Atau dalam keadaan emergensi demikian, nggak masalah juga kita ngambil pendapat yang satu yang menyatakan boleh zakat fitri tidak dengan objek makanan pokok, tapi dengan nilainya. Ya, itu kan sudah mepet waktunya. Tinggal di transfer uangnya ke lembaga-lembaga amil yang ada. Apalagi masing-masing juga ada layanan ya dompet virtualnya, tinggal sudah zakat fitri seperti itu. Itu kalau dalam keadaan OTW tadi. Tidak menggunakan perbedaan waktu, tetapi hubungi keluarga atau teman untuk mengeluarkan zakat sebagai wakil, sebagai perwakilan. Apalagi memang OTW ini kalau udah macet, kalau udah pusing ya lupa segalanya sudah. Yang penting kan aman, dan itu sangat besar kemungkinannya. Dan yang musibah beberapa tahun yang lalu sampai ratusan yang meninggal. Ya, bahkan ada yang meninggal kena macet. Kita bisa bayangkan Pak, di tol macet sekian puluh jam, nggak ada yang jualan. Habis itu kebanyakan mobil dinyalakan. Itu pusing, lapar, haus. Ya, kita terjebak mungkin 4-5 jam saja sudah pusing, stres. Apalagi masih depan pintu tol, sedangkan di luar pintu tol orang sholat Idul Fitri. Wah, itu pusing jadinya. Maka ya bagi mereka yang paham ya minggu dulu sholat Idul Fitri dulu gitu. Sebab itu menurut sebagian pendapat para ulama diwajibkan. Memang luar biasa sampai beberapa hari waktu itu. Jadi lebarannya di tol. Semoga saja semuanya aman tahun ini. Amin. Mungkin sampai di sini jamaah pembahasan kita melengkapi 2 kali kajian sebelumnya. Intinya masing-masing harus paham tentang cara mengeluarkan zakat harta dia dan cara menghitungnya, dan dia pilih satu tanggal khusus dan dia punya catatan khusus, kemudian dia laksanakan hal tersebut. Semoga bermanfaat. Dan mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.